Nah, ini nanti akan kita review. Ini masih segel ya. Bagaimanakah performanya? Dimana seri ini adalah menggunakan 10900F. Nah, ini harus ada GPU-nya ya teman-teman. Ini masih segel, coba dilihat. Segel-segelnya. Nah, ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop bagus, murah, berkelas. Mantap, salam teknologi. Oke teman-teman ya, bisa dilihat sendiri. Ini kira-kira komputer mau diapain ya? Dilihat dari logonya. Nanti kita detailkan. Teman-teman pasti bisa nebak ya teman-teman. Dan apakah kita mau gunakan untuk ngetik saja? Saya kira kalau untuk spek yang seperti ini nggak seperti itu ya teman-teman. Dan ini adalah merupakan produk yang dibilang sangat unggul atau melebihi dari performa prosesor Intel Core i7 terlebih di generasi ke-10 ya teman-teman. Nah, sekarang itu kan sudah lahir generasi ke-12 ya, dengan Alder Lake ya kan kawan ya. Namun sebelum kita masuk ke generasi ke-12, apa salahnya, tidak ada salahnya kita untuk mengevlog ya, mereview produk yang generasi ke-10 ya teman-teman. Karena dulu kita pernah mengevlognya yaitu dari Intel Core i5, Intel Core i3, dan yang sekarang itu melonjak bukan ke Intel Core i7 tapi masuknya adalah ke Intel Core i9. Nah, ini sudah bisa dilihat logonya teman-teman ya. Pastinya penasaran teman-teman. Nah, koyo opo sih nilai benchmarknya? Nanti kita akan mencoba menguji. Di sini udah ada dua alat uji ya teman-teman. Yang pertama yaitu dengan Cinebench i15. Kita tahu di pertemuan sebelumnya kita pernah vlog ya di HP dengan AMD Ryzen 9 dengan 4900. Dalam Cinebench R15 diketemukan bahwa dia nilainya angka adalah sampai ke 1800, mendekati 1900. Bisa dicek sendiri dari channel kita ya kan kawan YouTube di Toko Komputer Indonesia. Nah, apakah ini lebih baik? Nah, nanti kita akan lihat ya. Di sini ada Cinebench R15 dan yang upgrade lagi softwarenya kita menggunakan Cinebench R23. Nah, di Cinebench R23 ini nanti akan membuktikan ya performanya dapat berapa, karena ada dua, yang single core dan yang performa multi core. Nah, nanti kita akan tampilkan ya perbedaannya seperti apa ya teman-teman. Oke, untuk penasaran kita akan sampaikan ini speknya adalah sebagai berikut. Dimana di sini adalah menggunakan performa prosesor dengan Intel Core i9 dengan 10900, yaitu GHz-nya dari 2,8 up-nya sampai ke 5,2 GHz. Dia menggunakan 10 core 20 thread. Namun kalau dalam program MSI Afterburner dia adalah tampilannya adalah 20 core. Jadi nanti tampilannya core 1, core 2 sampai 20 ya. Kalau dalam sini nanti bisa dilihat ya, untuk Cinebench R15 nanti renderannya kalau multicore-nya sampai ke 10. Jadi teman-teman harap bersabar ya. Nanti totalnya dapat berapa ya teman-teman ya. Kemudian di prosesor ini yaitu dia TDP-nya sangat tinggi ya teman-teman ya. Dia adalah di TDP dengan 65 watt. Coba nanti kita lihat ya hasilnya. Sekuat apa, sekencang apa prosesor ini ya teman-teman. Kalau untuk ngegame jangan dianggap enteng ya. Ini sudah termasuk kategori high end ya teman-teman. Dan ini nantinya akan dibawa oleh seorang yang punya channel di Wawang Dewa. Itu apa ya channel? Channel ini boleh? Wawang FF ya. Dan teman-teman bisa mendapatkan ya. Untuk harganya nanti bisa langsung tanya ke Wawang FF ya. Kita hanya mereviewkan saja produknya. Jadi tentunya kalau teman-teman mau membeli produk ini harus dipikir-pikir dulu. Artinya kalau kita bisa mengeluarkan sesuatu yang lebih, kita nggak iman-iman. Tapi kalau cuma untuk seneng-seneng saja, nggak ada hasil, menurut saya mending cari yang di bawahnya teman-teman. Karena ini adalah diperuntukkan untuk gaming profesional. Jadi kalau saya lihat Mas Wawang itu juga jam terbangnya tinggi. Hampir berapa tahun itu enggak? 1 tahun itu nggak pernah keluar. Oh, 2 atau 3 tahun ya. Bener-bener fokus. Jadi dia bisa mengedapatin komputer ini ya teman-teman. Dan ini juga yang nantinya akan bisa diperjualbelikan juga. Seandainya mau silahkan langsung ke Mas Wawang Dewa ya teman-teman. Dan dia sesuai dengan motonya Wawang Dewa. Ini juga speknya spek Dewa, bukan spek yang biasa ya teman-teman. Nah, oke, untuk motherboardnya akan kita terangkan ya. Nanti bisa dilihat di review motherboardnya. Nanti akan diperjelas
intinya di sini adalah menggunakan Asus ya, dengan Asus Prime H510. Nanti keterangannya kita akan perlihatkan. Oke, sekarang telah sampai di website resmi Asus ya. Kita masuk di sini Asus dengan Prime H510 Main E. Nah, di sini adalah seri LGA 1200. Nah, ini prosesor mainboard ini adalah mampu memasukkan prosesor hanya di generasi 10 dan generasi 11. Nah, di sini ada ya. Di kita adalah generasi 10 ya, dengan Intel Core i9. Kita lihat fiturnya ya. Ini di sini teman-teman bisa buka website sendiri ya, di Asusnya dengan H510 Main M. Jadi kalau mau rakit lebih baik dilihat ini mampu atau tidak prosesor tersebut ya. Yang jelas di sini adalah yang jenis LGA 1200. Kita terangkan di sini ya, sekilas saja. Di sini ada PS2, baca sendiri selebihnya, terus ada HDMI, terus ada DisplayPort ya kan kawan ya. Jadi di sini nanti kalau PS2 itu keyboard mouse-nya masuk di sini, terus ada VGA. Nah, terus ada USB 3.2 ya. Di sini kenceng ya kalau masuk USB di sini. Terus ada juga USB 2.0-nya ada 2, 3.2-nya ada 2 ya. Banyak ya, cukup lumayan banyak dan cukup lengkap. Nah, ini ada Ethernet. Nah, nanti untuk kayak kabelan itu masuk di sini ya teman-teman. Kemudian ada audio di sini, terus dengan PCI 4.0. Nah, ini 3.0 kali 16 VGA-nya. Nah, Mas Wawang nanti masukkan VGA di sini. Jadi VGA yang GTX 1050, nah itu Mas Wawang menggunakan merek MSI ya. Ini masuk di sini VGA-nya Mas Wawang ya. Nah, di sini ada apa ini ya? Audio fitur. Nah, ini di sini. Terus kemudian sebelahnya sini yang ini untuk masuk prosesornya ya. Tadi masuk prosesor. Tadi sebelum ini ada gambar yang awal itu dia pakai H410 ya. Jadi kalau yang di Mas Wawang ini adalah menggunakan, namun prosesornya sama, dia adalah prosesor baru juga. Dia di Intel Core i9 generasi ke-10 ya. Masuk di sini ya untuk prosesor i9-nya. Ini tempat prosesor, dia adalah support di generasi 10 dan generasi 11. Kalau generasi ke-12 tidak mampu di sini ya. Jadi teman-teman harus cari yang lebih tinggi motherboardnya. Sekarang H510, H5 berapa? H410, H510, H610. Nah, teman-teman cari yang seperti itu ya teman-teman ya. Terus ini ada SATA. Nah, buat teman-teman yang mau ngasih SATA di sini ya, di Mas Wawang sudah ada SATA-nya. Ini adalah dengan M2. Nah, ini adalah SATA mode dengan M2, NVMe, SSD NVMe masuk di sini. Terus ini ada kabel SATA kayak harddisk atau yang jenis SSD SATA ini masuk di sini ya teman-teman ya. Kalau yang di sini SSD M2-nya. Terus ada H510 chipsetnya di sini udah. Ini CMOS-nya. Letaknya di sini seperti ini ya. Dan untuk RAM-nya ini ada 2 slot. Jadi teman-teman bisa mengupgrade-nya. Kemungkinan ini bisa sampai 32x2 berarti berapa? 64 GB. Wah, cukup lumayan tinggi ya. Tapi di rakitan ini adalah menggunakan 16 GB. Dan pinnya cukup banyak. Jadi ini ada di samping pin bawaan, ini ada tambahannya adalah ada 8. Jadi buat teman-teman kalau menggunakan PSU upayakan power supply yang true power yang bagus, yang pinnya banyak ya teman-teman. Nah, ini ada 8 pin penambahannya ya, 24 plus 4. Ini ada 8. Nah ya, dari kita mungkin sekian. Ini adalah gambaran sekilasnya. Oke teman-teman ya, sudah dilihat ya untuk keterangannya. Di sini speknya selain menggunakan mainboard tersebut, nah itu kita RAM-nya menggunakan 16 GB ya. Ini adalah kit 8x2 dengan Delta TUF Gaming ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau merakit seperti Mas Wawang juga seperti itu ya. Atau kalau mau sudah pilih jadi ke Mas Wawang juga nggak apa-apa. Oke, kemudian untuk harddisknya dia menggunakan 1 TB dan ada SSD. Dan di dalam motherboard ini adalah ada slot SSD NVMe yang sudah dijelaskan tadi ya teman-teman. Dan di sini adalah menggunakan harddisk 1 TB. Jadi kecepatannya lebih kencang. Dan untuk GPU-nya penasaran ya Mas Wawang pakai apa ya? Di sini Mas Wawang dia adalah menggunakan VGA dengan merek MSI ya kan kawan ya. Dia adalah dengan 1050 4 GB. Dan didapat berapa untuk gamingnya? Nah, nanti akan kita sampelkan ya. Satu yang disukai dan
sudah menjadi makanan sehari-hari dan mungkin bukan makanan bertahun-tahun ya, makanan bertahun-tahun. Nanti bisa diperlihatkan ya nanti berapa untuk apa angkanya ya untuk itu, karena kemarin Mas Wawang sudah pernah melakukan perakitan yang menurut dia adalah kurang memuaskan. Jadi generasi yang lama. Jadi sarannya adalah kalau mampu untuk cari generasi yang baru, cari generasi yang baru, yang tentunya yang tinggi, tapi harus disesuaikan. Kalau Mas Wawang sekarang tentunya sudah butuh yang cepat-cepat, karena selain untuk kita main ngegame, beliau juga bagaimana supaya game itu bisa menghasilkan, diupload di YouTube, diupload di Instagram, nah seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya untuk bermain, hanya tidak untuk profesi, ada ya Mas yang seperti itu ya, tidak untuk profesi itu. Nah di situ nggak perlu yang tinggi-tinggi amat. Kalau sudah itu namanya belajar, sudah kelas profesi sudah beda ya kawan-kawan ya. Oke, penasaran dengan produknya? Sebelum kita lanjut, pokoknya tonton ya ini ya. Ini adalah casingnya, kita menggunakan wet snack. Apa namanya apa? Aku lupa. Infinity Wet apa ki? Itu desainnya. Wet Master ya. Nah ini Wet Master ya. Ini ada 8 kipas ya, bikin penak-penik dan mungkin akan lebih gaul lagi. Ini bisa disetting ya. Nanti ada beberapa warna, tambahi lampu. Nah itu kesenangan masing-masing ya teman-teman. Di sini teman kita Mas Brother Wawang, dia menggunakan 8 kipas ya. Terus kalau mau keren lagi, katanya mau ditambah yang bisa disetting untuk warnanya. Nanti tunggu aja di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan untuk LCD-nya standarnya kita menggunakan Acer ya. Ini pinjamin di sini. Nah, nanti di Mas Wawang itu pakai apa itu? Lengkung ya, yang apa itu? Curve. Yang Curve, LG Curve ya, saya agak lupa. Nah, terus untuk keyboardnya kita memakai Resus ya, dan power supply ini dia menggunakan 500 watt true power. Ya Mas, sekarang langsung saja kita simak di hasil review kita ya. Unit komputer Magelang, stasiun, lektor, dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Wawang. Yaitu Wawang FF ya. Itu akan mendapatkan informasi dan nanti lihat hasilnya. Selain di vlog YouTube kita, akan lebih bagus lagi, keren lagi, lihat di YouTube. Oke teman-teman, sekarang sudah sampailah di berita acara. Sudah sampailah di prakteknya ya kawan-kawan ya. Kita mau cari tahu ini hasilnya seperti apa. Itu bisa dilihat, itu tadi ada 10 core 20 thread ya, tapi kalau dalam program dia terbacanya adalah 20 core ya. Screenshot Mas, ini enggak begitu kelihatan. Nah ini nanti kita tampilkan, copy ya Jolalian nanti ya Mas. Oke, sekarang kita masuk ke Cinebench R15 dulu ya teman-teman ya. Setelah dulu kita tahu di Core i5 generasi 10 itu sekitar 1000 ya, lebih sedikit, dan Gen 11 itu sekitar 1400-1500. Nah dan di Ryzen 9 4600 itu dapat 1800an ya. Sekarang ini dapat berapa? Kita langsung cek ya. Ini di Intel Core i9 ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Itu bisa dilihat teman-teman. Kita dekatkan. Nah itu ada core-nya naik semua. Screenshot Mas. GGA-nya naik sampai berapa Mas? Kalah cepat ya. Cepat. Sudah sampai. Cepet. Oke, sudah selesai. Klik Mas. Tadi nggak sempat ya. Pokoknya dia up-nya tinggi. Dia bisa sampai 5,2 ya teman-teman ya. Screenshot dapat berapa? Itu adalah di angka 2362. Berarti sama Ryzen 9 bagus mana? Sudah ketahuan ya. Ryzen 9 kemarin di angka Ryzen 9, padahal itu kasa yang paling tertinggi ya. Itu serinya adalah setelah Ryzen 7 adalah Ryzen 9. Dia adalah di angka 1,8 ya. Bisa dilihat di channel YouTube kita sebelum ini ya, uploadan ini. Terus untuk yang selanjutnya kita nggak usah cari itu Mas, itu karena GTX sudah kita buka ya. Untuk 1050 MSI kita menguji ke performa prosesornya dulu. Oke, yang selanjutnya adalah kita uji di Cinebench. Wes di screenshot Mas, sudah Cinebench
R23. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini adalah Cinebench R23. Nah, itu ada dua, tolong screenshot nanti tak jelaskan. Itu ada CPU multicore yang tadi tak bilang dari awal, terus yang kedua adalah CPU single core. Nah, ini multicore-nya ada 10, jadi nanti renderannya ada 10 kali. Oke, langsung saja diuji Mas. Single? Yang di atas multicore 1, 2, 3. Oke, gigahertznya perlihatkan. Nah, ini perbedaannya ya di Cinebench R23. Itu bisa dilihat 100% dia sampai ke berapa? 4,2 ya, sekitar 4,2 GHz ya kawan-kawan ya. Itu nanti kita tampilkan, itu naik semua ya. Nah, kalau kayak gini, ini seperti teman-teman yang senang di arsitek ya, atau memang profesi, nah seperti ini ya, bikin menjadi nyata, real spur. Membikin jadi nyata ya teman-teman. Jadi 2 dimensi menjadi 3 dimensi atau 4 dimensi. Nah, ini sangat cocok di performa PC ini atau prosesor ini ya. Enggak, nanti enggak kelihatan. Akad. Oke, nanti lihat di channelnya Mas Wawang aja. Nah, nanti bisa lihat. Oke, ini 1 kali pertemuan. Ini nanti sampai ke 10 kali karena ini Cinebench R23 multicore ya. Hitung berarti G1. Hitung lang. Renderan ini piro. Dan di renderan ini nanti kan akan ketahuan ya teman-teman ya. Jadi konstan atau tidak kecepatannya. Emang aku ngecek ini. Aku gue sing 15 menit. Kuwi kudune anu Mas. Iso di Windows G ya jane ya. Ora iso. Iso nek kuwi. Iso nek iki ra ketok, iki ra ketok. Oh iya betul. Sudah kelihatan ya. Tak dekatkan aja. Otomatis ya. Otomatis ganti. Itu 100% yang bisa dilihat ya. Dan sekarang naik ke tadi 4,2. 4,2. 3,6 enggak mesti ya. Kedua kali ya, sudah kedua. Ini mana cedong? Tak screenshot. Yes-nya. 3,6 nanti yang kedua. Ini ketiga ya? Ini ketiga. Jalan ketiga. Ketiga 3,6. Estimasi waktunya udah kelihatan kok. Butuh 7 menit. Hah? Oh, 7 menit. Perputaran berapa? Itu 10 putaran sekitaran 10 menitan. Oh, 10 putaran 10 menit. Iya. Nah, ini Mas Wawang sempat jengkel dan mengeluh ya. Intinya ngopo sih ngerender kok ora iso banter gitu loh. Marai emosi gitu loh. Jadi buat teman-teman yang sudah profesional itu mending ganti PC-nya kalau enggak DDR4 itu. Intinya kalau cari-cari yang tinggi lah, yang spek tinggi ya. Kalau enggak Core i5 lah sudah mewakili ya, Gen 10 atau Gen 11 ya teman-teman. Karena juga kalau untuk video itu untuk rendernya nggak kenceng. Nah, ini bisa dilihat untuk kekencangannya. Ya pilihannya dia ingin Core i5 tapi mungkin karena nanggung ya, dia jadi menghentakkan untuk memilih pilihan seperti dengan namanya yaitu Wawang Dewa. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau naksir PC-nya bisa chatting langsung aja, kontak di nomornya Mas Wawang Dewa. Jadi teman-teman nggak usah susah-susah karena ilmu juga mahal. Nah, nanti bisa dilihat hasilnya langsung. Belum tentu teman-teman ngerakit itu dapat pengalaman seperti ini ya teman-teman. Kadang teman-teman ngerakit mau dihemat-hemat, dananya kurang, namun hasilnya tidak seperti ini. Berapa ini? Udah berapa? 4 kali? Ini jalan keempat. 4, Mas Bang? Jalan keempat. 4. Ini nomor ini. Ya kok di iki ana tukang editing video ya. Kok di spam. Wah, editing video. Iki nek ngerti ta dolanan, agak dolanan Blender tahu ngerti ajar resan. Aku mendengar Asik kecap. itu
Lumion. Nah, lumayan mantap. Gon kono urung kok iso to. Sing rekoso tekstur Biasa piro? Pak. Kore pitu. Pitu. Kore ora akeh ngene. Ki papat saya kuat kor. Sing rekoso ki teksturing per objek. Orang arsitek kadang malah kalah sama orang gaming. Di laptop komputer ini adalah komputer yang baru ya teman-teman. Jadi kalau mau minat ya silakan ke Mas Wawang, garansi 1 tahun ya. Kirim-kirim mungkin bisa. Di sini ada JNE juga. Nanti saya minta sampelnya untuk main game Mas Wang. Pas atau nanti ekspresi lo di komunikasikan 300 ya. 200 misalnya. Karena yang kemarin itu dapatnya itu menggunakan Core i5 itu Core i5 Gen titik-titik gen di bawahnya enggak saya sebutkan, itu cuma dapat berapa itu FPS-nya 180, kadang drop. Nah ini alasannya dia mengupgradable ya teman-teman ya. Waktu itu masih cari dalam waktu masih belajar. Nah sekarang belajarnya udah duluan, udah makan garam. Nah dia udah makan semen juga. Maksudnya tuh Apa yang ngomong apa tuh? enggak, maksudnya itu kan padat, udah padat, semen kan atos. Nah, dia sudah berkeyakinan keras kuat, artinya bahwa saya bisa dengan game itu akan saya tunjukkan ke mami papi ya, bahwa saya itu juga iki lho Pak, bahwa saya itu juga ada hasil dari ini. Nah dia setelah bisa menunjukkan, jangan dikira teman-teman itu menurut cerita tuh wah bisa transferan, nggak tahu itu mungkin ngefansnya si Mas Wawang atau apa ya. Buat teman-teman juga beruntung itu bisa dapat komputer si Wawang Dewa itu. Subscribe-nya juga banyak banget itu, udah apalagi di IG-nya pengikutnya sudah ngeri ya, ngeri sedap. Tapi saya salut sama Mas Wawang tuh, rendah hati ya. Dia walaupun banyak temannya di sosmed tetap dia rendah hati. Orangnya sangat baik sekali. Banyak teman-teman yang main ya. Jadi tidak hanya di sosmed saja atau di dunia maya, tapi dunia nyata. Kalau mau main ke Wawang tuh kok masuk aja ke kamarnya langsung. Kumpul sapi. Dan juga di sini sudah ada editing yang cukup andal ya, dan berpengalaman di bidang pergambaran, dan juga pernah bekerja di salah satu CV ternama di bidang apa itu, kontraktor ya, bangunan, dan lebih ke arsitektur. Dan program yang dia ajari yaitu yang dia mainkan yaitu seperti Lumion ya teman-teman ya, Lumion dan SketchUp. Tapi dia sudah mulai belajar di situ, dan mungkin bisa pesan sama Mas Wawang Dewa juga karena teman dekatnya. Kalau buat teman-teman yang mau mungkin gambar bangunan atau mau gambar apa, barangkali gambar ceweknya juga nggak apa-apa itu. Enggak, kita bercanda ya. Yang jelas bisa, dianya bisa ya untuk gambar-gambarnya ya. Nanti bisa mampir lewat channelnya Wawangnya. Kepoin aja nanti sama Mas Wawang. Udah berapa ini? Kurang 2. Nah, kemarin itu pakai Core i5 yang di bawahnya ini, generasinya 1 hari Mas render. Nah, besok nanti ikut lanjutannya aja di Mas Wawang Dewa, ada di ada di story-nya dia, nanti mungkin bisa dilihat ya. Syukur-syukur filenya sama. Misalnya kemarin rendernya 1 GB ya 1 GB, 2 GB, 2 GB, jadi tahu bebannya. Kemarin berapa? Ya, 1 GB
lebih lah. 1 giga lebih. Ke banter ngerasa ini. Banter gini. Ngaruh kroso lah. Ya nanti lihat di gamingnya ya teman-teman. Game nanti saya FPS ya, Lang. Ini sudah terakhir ya. Nah, ini adalah andalan yang sekarang ya, Cinebench 23. Ini sering dijadikan acuan buat mengukur kinerja prosesor ya. Yaitu di era-era tahun 2021-2022. Nah, ini yang seri terupdate ya. Banyak YouTuber yang pakai ini ya, teman-teman ya. Siap-siap di spam ya. Tidak. Mas Wang, nek akun kebanet kan nggak duitnya hilang katanya. Hilang. Duitnya hilang, reputasi ini hilang. Jadi kok tinggal jeneng meneh. Oh no. Ya wong-wong wis ngeraimu tapi nama akunmu lho. Baleni ulang. Linkmu kan gak hilang. Oh, ini bukan salah anak. Bukan ini free. Nah, ini bukan salah nanti. Selesai. Aku ireng. Oke. Sudah selesai. Screenshot Mas. Dia sampai ke 12.130. 12.000 ya dengan 10 renderan dengan waktu berapa? Waktunya berapa tahu ya? Tadi nggak begitu paham ya, nggak Sekitaran 10 menit lebih. 7 tuh tadi. 7 menit ya, itu, estimasinya. 7 itu setelah mulai beberapa. Total 10 menit lebih. Sekitar 10 menitan ya. Enggak sampai 15 menit. 11. Oh. Oke, yang sekarang itu multicore ya. Sekarang yang bawahnya yaitu CPU dengan single core. Nah, ini dibagi. Coba kurang itu. Yang ini sekarang dengan multicore ya. Setelah tadi dengan multicore, yang tadi dengan multicore sekarang dengan single core ya. Ini cuma satu saja, itu bisa dilihat agak lama, tapi ini dibagi jadi kalau tadi 10 kali renderan, kalau sekarang itu 1 kali. Oke teman-teman ya, sudah selesai. Ini di single core-nya dia kedapatan 1200 ya, tepat sekali ya, seperti yang prediksi kita ya. 1200 berapa itu? 93 ya. Oke, yang selanjutnya kita akan praktek ke game ya, game yang sering dimainkan oleh Mas Bro Wawang ya. Ya, ini kita lihatkan sebentar dapat berapa ya untuk FPS-nya dengan GTX 105043. Monggo Mas Wawang. Oke ya, ini permainan yang sering dimainkan oleh Mas Bro Wawang. Ke ini, ke kos ke kotanya. Oke. Kita record lagi ya. Itu prosesornya kebutuhannya cuma sedikit ya teman-teman ya. Dia di angka 8%. Nah, jadi performa prosesornya turah-turah. Kecil ya. Ini untuk VGA-nya bisa dilihat. Kalau untuk OpenGL-nya itu dia sampai ke 145 fps ya, 148, 131. Tapi coba kita lihat hasilnya yang ada di settingan itu. Free Fire. Kita oke Mas Bang. Nanti bisa kelihatan nggak situ nih? Nggak inget oke biar. Nah di situ udah ada itu settingannya. Coba sampai berapa fps kah? Untuk GPU-nya 44 derajat Celcius, 34% ya. 10 ya, itu bisa dilihat yang sebelah sana. Untuk RAM-nya dia 16 GB cuma kemakan 12. Oh, gede Mas. RAM-nya sampai 12 GB Mas. Nah, pantesan kurang ya kemarin ya. Telat-telat ya? Iya. Nah, ini dengan dual channel ya. FPS-nya kelihatan Mas. Sing didoke mau rata kanan nih Mas. Yang tadi belum disetting ya. Harus setting ulang lagi baru. Oh, coba disetting ulang lagi aja. Ya. Oh. Biar kelihatan FPS-nya. Oh. Terus setting dari sini. Oke. Ini di enable dulu, di save. Terus kita buka.
Terus dari sini kita buka dari Kirana Smith starter. Oke, plug stack 4 ya. Ya, stack Windows key lagi mas. Oh, Oke, Windows key. Oke. terus Windows buka Wes. FPS-nya rakyat kok. Ya iki setting dulu kok. Wis ono nggo settingan itu. Ini yang FPS di settingan Ini kita apa di FPS di setting ke maksimalkan ya. iya maksimal. Nah, itu tembus sampai 300. Mana? Oh itu. 200 sampai 300. Oh, itu yang bawah ya. Iya, yang Coba dilihatin mas, itu yang bawah itu. Nah, itu 291 sampai 200. Oh, kadang turun ya. Iya, kadang Nah, itu di atas bisa dilihat sama aja gitu. sama ya. Oh, hampir 300 ya. Yang kemarin berapa kemarin? 180. 180. Maksimal. Berarti dengan prosesor yang tinggi ini pengaruh mas. Pengaruh. Pengaruh. Itu grafiknya turun lagi tuh. Ya kalau lagi loading tuh. Oh, emang turun. Berarti memang harus butuh yang lebih tinggi. RTX ya mungkin. Ini di pertemuan berikutnya ya. Ini sudah dibuat sangar. Nah, itu Duri. ke 200. Di dalam game 200. Full. Oke. Oh, berarti aku lebih. Gimana kalau dengan yang Core i5 generasi yang kemarin? Jauh. Jauh banget, jauh. Rasanya enaknya gimana mas? Wah, enteng banget lah. Enteng, Rata kanannya? full rata kanan, full. Udah, ini adalah sampel permainan ya, kita nggak usah banyak-banyak. Iya. Untuk lebih jelasnya tonton aja, pantengin di channelnya Mas Wawang FF ya. Iya. Itu bisa dilihat sendiri. Ini adalah PC beliau. Ya, terima kasih waktunya. Narasumbernya sudah datang. Dan kalau ditanya kenapa kok Mas Wawang nggak buka, katanya sendiri aja di channelnya. Nah, oke. Untuk membuat rasa penasaran ya, langsung sikat channelnya dia, langsung lihat, tinjau channelnya dia. Mudah dari kita ya. Ini Komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus semua berkelas, mantap. Salam teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.